Jangan lupa subscribe, like, and share buat mendukung video ini. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast Guinan, manusia memang diciptakan oleh Tuhan itu sangat sempurna dibandingkan makhluk yang ada di dunia, bahkan makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa? Alasannya adalah karena manusia dibekali oleh Allah SWT itu adalah akal. Dimana yang gue pahami, akal itu bukan di otak, tapi akal itu ada di antara otak dan hati. Dan apa fungsi akal itu? Fungsi otak, kita berawal dari fungsi otak. Fungsi otak secara biologis adalah menerima respon, atau kalau bahasa sistem saraf, otak itu adalah sebagai alat untuk memproses apapun yang masuk melalui reseptor. Reseptor itu panca indera kita. Kemudian dari reseptor masuk ke otak, dan itu yang kita kenal dengan yang namanya pengetahuan. Misalnya kita merasakan bahwa api itu panas, kita merasakan bahwa es itu dingin, kita melihat bahwa pemandangan ini bagus, indah, kita mendengar orang itu mengatakan A, B, atau C. Kita mencium aroma, oh ini harum. Kita merasakan ini manis, pahit, asin di mulut kita. Itu semua adalah gambaran dari hasil proses yang ada di otak kita. Proses dari apa yang diterima oleh panca indera kita sebagai reseptor. Kemudian fungsi hati. Hati sendiri sebenarnya adalah interpretasi dari yakin, rasa yakin. Artinya semisalkan kita mau memilih salah satu di antara dua pilihan, pasti kita menggunakan pengetahuan kita untuk membandingkan, untuk menganalisa dari kedua pilihan tadi. Yang ini begini, yang ini positifnya begini, yang ini negatifnya begini, yang itu positifnya begitu, yang negatifnya begitu. Semuanya dibandingkan melalui pengetahuan yang kita dapatkan, berasal dari pengetahuan yang kita dapatkan. Hati adalah mempunyai posisi di mana hati itu sebagai oke, ini yang gue pilih.
Ini yang gue harus nggak pilih, ini yang gue hindari, ini yang gue harus jalani. Ini yang harus gue ini yang gue harus itu. Nah, antara otak dengan hati itu ada penyambungnya. Penyambungnya adalah akal. Akal disinilah yang memproses segala. Oh, kalau gue harus seperti ini, berarti kalau gue pilih ini nanti seperti ini, dan gue solusinya seperti ini. Oh, gue harus seperti ini. Jadi yang memproses pengetahuan yang ada di otak dari data-data perbandingan, evaluasi, analisis segala macam itu, yang memproses semuanya itu, mengolah semuanya itu kayak perbincangan. Seolah-olah kita berbincang di otak kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu adanya di akal. Jadi akal yang menerjemahkan semua yang ada di pengetahuan kita, menerjemahkan semua yang kita ketahui, yang tersimpan di otak kita, baik itu di short term memory ataupun long term memory. Nah, ketika sudah kita menemukan, misalkan kita pilih A, ini nanti kedepannya akan seperti ini, nanti ada masalah kemungkinan seperti ini, nanti gue harus ngelakuin seperti ini untuk menyelesaikan masalah itu dan sebagainya macamnya. Itu di akal. Sehingga akal pun memerlukan bantuan dari hati sebagai supportnya, dimana hati adalah tempat dari keyakinan. Oke, gue pilih yang ini. Ketika hati bilang oke, gue pilih yang ini, maka seluruh tubuh baik dari otak, ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bergerak sesuai dengan keputusan dari hati. Seperti itu. Jadi manusia itu unik ya. Tadi ya gue hanya ibaratnya menjelaskan beberapa ini aja sih, yang gue ketahui, yang gue pahami dari manusia ya. Maksudnya manusia itu sendiri ya gue pribadi gitu. Emang gue juga jelasin itu dari ya mungkin banyak referensi yang gue pelajari, banyak referensi baik secara teori maupun secara pengalaman, behavior gue sendiri, eksperimen gue sendiri segala macam. Ya, gue sebenarnya orangnya tertarik dengan hati dan akal. Ya karena memang gue mencari apa sih istimewanya manusia gitu. Apa sih istimewa manusia sehingga Allah itu menciptakan manusia itu sebagus-bagusnya makhluk, sesempurnanya makhluk yang ada di dunia maupun makhluk yang lainnya gitu, yang Allah ciptakan. Sehingga pada satu hari gue dapat titik poinnya adalah gue harus ngerti nih terhadap hati itu sendiri, hati, akal, dan pikiran itu sendiri. Kalau gue nggak ngerti konsepnya dan gue nggak bisa mengkonsepkan itu, maka kemungkinan gue nggak bisa ngebaca diri gue itu apa sih, gue itu seperti apa sih. Intinya gue nggak kenal diri gue gitu. Dan itu nanti berabe dapatnya. Ketika posisinya kita nggak ngerti diri kita, berarti kita juga nggak ngerti Allah. Kita nggak kenal dengan diri kita, maka kita juga nggak kenal dengan Allah. Kenapa? Karena posisinya semua yang Allah ciptakan itu adalah tanda-tandanya bahwa Allah itu ada. Nah, sebelum gue ngerti diri gue sendiri, ya gue nggak bakal bisa mengerti orang lain, gue nggak bakal bisa mengerti hikmah dari apa yang gue lihat. Misalkan contohnya gue ngeliat pohon, kalau kita bener-bener melihat bahwa itu tanda adanya Allah, kita akan analisa pohon itu, bla 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 seperti itu. Kenapa ini semut berjalannya seperti itu? Rapi banget ya. Padahal semut itu sendiri ibaratnya nggak punya akal, tapi dia berjalan rapi, berbaris tertib, terus saling berpapasan dan sebagainya. Yang menariknya semut itu berpapasan itu bukan salaman ya. Kalau kita manusia ngelihatnya wah salaman nih semut, padahal itu semut itu ibaratnya menempelkan atau mendeteksi bahwa semut itu
temennya gitu. Nah, kenapa semut nggak kesasar? Karena memang posisinya semut juga mempunyai yang namanya asam semut, dan itu sebagai tanda bahwa itu perjalanannya, itu jalannya menuju sesuatu yang dia tuju atau tempat yang dia tuju, penggunaannya yaitu asam semut itu. Seperti kalau kucing, anjing itu kan kencing buang air seninya sebagai tandanya gitu. Misalkan dia di wilayahnya dia nih, ya dia tandai dengan kencingnya itu. Semut pun begitu. Nah, itu menariknya. Nah, pada dasarnya gue mengerti itu karena gue sekarang nih masih juga sekarang lagi berproses untuk mengerti diri gue sendiri. Gue mau menyatukan di mana sih line merahnya atau garis merahnya dari gue diberi pikiran, gue diberi otak yang segitu banyaknya neuron-neuron dalam otak gue diberi hati, kemudian masa iya sih nggak ada penghubung antara hati dengan otak gitu. Padahal fungsi hati sendiri kan nggak berbicara secara biologi, tapi kenapa sih kita bisa ngobrol dengan diri kita sendiri? Padahal hati bukan tempat penyimpanan dari pengetahuan yang tidak hasilkan dari panca indera kita, tapi kenapa sih hati tahu gitu? Kenapa sih hati connect dengan otak kita? Kenapa sih hati itu menyatakan bahwa oh iya benar, ya gue harus milih ini gitu. Meyakinkan bahwa pilihan itu benar dari data-data yang udah kita terima melalui reseptor tadi. Dan segitu sempurnanya manusia yang Allah ciptakan, tetap aja ada manusia-manusia yang ini, manusia-manusia yang posisinya sepertinya golongan-golongan yang nanti mungkin gue ceritakan ini